Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arabiyyah lughatan Qur'an wa lughatan muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait qawaidul lughah al-arabiyyah, tata bahasa Arab, mana sebelumnya kita sudah membahas terkait tentang al-jumlah wa anwa'uha, kalimat dan macam-macamnya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkait tentang jumlah fi'liyah. Pada pembahasan sebelumnya, yaitu al-jumlah wa anwa'uha, kalimat dan macam-macamnya, dikatakan bahwa kalimat itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Maka pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas secara singkat, secara ringkas terkait tentang jumlah fi'liyah. Ma hiya al-jumlah fi'liyah? Apa itu jumlah fi'liyah? Ya, dikatakan bahwa jumlah fi'liyah adalah al-jumlah al-mabdu'ah bil fi'l. Kalimat yang diawali oleh fi'il. Jadi ketika ada kalimat dalam bahasa Arab kemudian diawali oleh fi'il, ya, maka dia adalah jumlah fi'liyah. Kemudian dikatakan juga bahwa jumlah fi'liyah adalah al-jumlah allati tatakawwan min al-fi'li wal fa'il. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Jadi kalimat, sebuah kalimat yang setidaknya terdiri dari fi'il dan fa'il, maka dia dikatakan sebagai jumlah fi'liyah. Karena kalau ada fi'il, pasti harus ada fa'ilnya. Fi'il kita istilahkan kata kerja, ya, maka harus ada pelakunya, harus ada subjeknya dalam bahasa Indonesia. Maka ada jumlah al-fi'liyah, boleh dikatakan kalimat yang diawali oleh fi'il dan ia terbentuk dari setidaknya fi'il dan fa'il. Kemudian ada syaklul jumlah fi'liyah, ya, bentuk atau pola jumlah fi'liyah. Ada minimal ada tiga bentuk jumlah fi'liyah ini, ada tiga pola jumlah fi'liyah ini. Yang pertama, ya, jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Kemudian yang kedua, jumlah fi'liyah itu terdiri atau terbentuk dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Kemudian yang ketiga, jumlah fi'liyah itu terbentuk dari fi'il dan naibul fa'il. Kita tidak akan terlalu membahas tentang naibul fa'il ini, ya, karena untuk bisa membahas naibul fa'il itu kuncinya dua. Yang pertama, kita harus bisa merubah dari fi'il ma'lum kepada fi'il majhul. Kemudian kita juga harus bisa mengkaji fa'il dan maf'ul bih terlebih dahulu, karena naibul fa'il itu adalah hadful fa'il, dibuang fa'ilnya itu, kemudian posisi fa'il digantikan oleh maf'ul bih yang namanya berubah menjadi naibul fa'il. Nanti kita lihat sekilas. Ya, yang pertama fi'il dan fa'il. Ya. Bentuk atau pola yang pertama yaitu fi'il dan fa'il. Jadi kalimat atau jumlah fi'ilnya itu minimal terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, fa'il itu tadi saya katakan boleh kita asumsikan sebagai subjek, ya, subjek ataupun pelaku. Contoh misalnya, shallal muslimuna fil masjid. Shalla, yaitu salat. Salat, fi'il. Siapa yang salat? Maka harus ada subjeknya, harus ada pelakunya. Al muslimuna, orang-orang muslim. Dia dikatakan sebagai fa'il.
daripada fiilnya, yaitu shalla. Kemudian nazalal matar, ya, turun. Nazala, ya, turun. Apa atau siapa yang turun? Maka harus jelas ada subjek atau ada pelaku. Maka al-matar dia sebagai fa'il. Al-matar dia sebagai fa'il daripada fiilnya, yaitu kata nazala. Kemudian ya, pola yang kedua, ya, ada fiil, kemudian fa'il, dan maf'ul bih. Kalau tadi pola yang pertama hanya fiil dengan fa'il, ada subjek dengan predikat, ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, tapi pola yang kedua ada tambahannya, yaitu maf'ul bih, ya, boleh kita katakan sebagai objek. Objek dari pekerjaan itu. Contoh misalnya qara'a al-ab al-jaridat. Ya, qara'a, membaca. Siapa yang membaca? Pelaku ini siapa yang membaca? Siapa pelaku di sini atau subjek dari qara'a ini, dari membaca? Maka al-ab, ayah, sebagai fa'il. Membaca. Ya, ayah membaca. Apa yang dibaca oleh ayah? Ya. Al-jaridata, koran. Ya, maka koran atau al-jaridata dia sebagai maf'ul bih. Kemudian hadhil majallah qara'atha al-um. Di sini ada fi'il qara'a, masih sama qara'a. Ada membaca, maka harus ada fa'ilnya, harus ada pelakunya, subjeknya. Maka di sini pelakunya atau subjeknya dia adalah al-um. Kemudian maf'ul bihnya, ya, maf'ul bihnya dia adalah domir ha ini, qara'atha. Ya, qara'atha dia ha-nya ini dia adalah maf'ul bih, ya, objeknya. Yang kembali domir ini, ya, ha-nya ini kembali kepada al-majallah. Ya, hadhil majallah. Majalah. Jadi ibu ya membaca apa yang dibaca? Koran. Jadi ini menunjukkan bahwa maf'ul bih itu bisa, ya, nanti ada bentuk maf'ul bih itu bisa berbentuk zahir, ya, al-jaridata, atau bisa berbentuk dhamir. Kemudian ya, ada pola atau bentuk yang ketiga, fi'il dengan naibul fa'il. Mana fi'il dan naibul fa'il ini merupakan asalnya adalah fi'il, ya, fa'il dengan maf'ul bih. Kemudian tadi saya katakan bahwa fa'ilnya dibuang atau dihilangkan, kemudian posisi fa'il, ya, ditempati oleh maf'ul bih, yang mana istilahnya berubah menjadi bukan maf'ul bih lagi, menjadi naibul fa'il. Ya, naibnya sebagai wakil dari fa'il. Dan fi'il plus naibul fa'il dikatakan itu adalah kalimat pasif. Kalau tadi fi'il dan fa'il, kemudian fi'il, fa'il, dan maf'ul bih, dia adalah kalimat aktif, ya, menggunakan fi'ilnya lil ma'lum. Sedangkan fi'il dan naibul fa'il itu dikatakan adalah kalimat pasif yang menggunakan fi'ilnya fi'il lil majhul. Contoh saja. Misalnya quri'at al-jaridatu. Quri'at al-jaridatu. Quri'at dia adalah fi'il. Al-jaridatu dia adalah naibul fa'il. Kenapa? Karena asalnya quri'at al-jaridatu ini misalnya qara'a al-ab al-jaridata. Ya kan? Qara'a al-ab al-jaridata. Ya. Al-abnya dibuang, ya, fa'ilnya dibuang, maka tinggal kata qara'a dengan al-jaridah. Maka al-jaridah dia menempati posisi fa'il yang namanya menjadi naibul fa'il. Kemudian fi'ilnya berubah, tadinya fi'il maklum menjadi fi'il majhul. Dari qara'a menjadi quri'a. Karena al-jaridah mu'annats menjadi quri'at. Itu tentang naibul fa'il. Jadi quri'at. Atau misalnya dalam Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'an, wa idza quri'al Qur'anu, ya, quri'a itu fi'il, al-Qur'anu dia adalah naibul fa'il.
Jadi maka kalau tadi qara'a al-ab al-jaridah itu ayah membaca koran diartikan, sedangkan quri'atil jaridah koran itu dibaca. Quri'at al-jaridah atau quri'atil jaridah itu koran itu dibaca. Hilang fa'ilnya, hilang atau pelakunya hilang. Itu diantara bentuk ya, jumlah fi'liyah. Ada minimal ada 3 bentuk, yaitu fi'il dan fa'il. Kemudian yang kedua fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Yang ketiga fi'il dengan naibul fa'il. Kita akan sedikit membahas tentang fa'il. Sebenarnya kalau benar-benar ingin mengkaji, ya ini beda pembahasan. Jumlah fi'liyah sendiri, kemudian fa'il ya harus dibahas secara mendetail. Kemudian pembahasan lainnya nanti maf'ul bih harus dibahas secara mendetail ya, karena ya kajiannya panjang gitu kan, fa'il dengan maf'ul bih ya, tapi kita coba ambil yang sekilasnya, yang sederhananya saja, jelas bisa membedakan mana fa'il, mana maf'ul bih. Ya, fa'il ya, merupakan bagian daripada jumlah fi'liyah, karena baru bisa ada fa'il kalau ada fi'ilnya. Jadi syarat ada fa'il itu harus ada fi'ilnya. Nah, yang pertama ta'rif ya, pengertiannya adalah ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'lit tam mabni lil ma'lum. Ya. Jadi fa'il itu ya adalah isim marfu, isim yang rafa, yaqa'u ba'da fi'lit tam ya, terletak setelah fi'il tam mabni lil ma'lum. Ya, jadi lil ma'lum ya, kalimat atau apa namanya? Fi'ilnya fi'il yang aktif, bukan yang pasif. Jadi yang aktif itu qara'a. Kalau pasifnya atau majhulnya itu quri'a. Nah, maka fa'il itu adalah isim yang rafa, karena nanti dalam istilah i'rab itu kan ada 4. Ada rafa, ada nasab, ada jar atau khafat, kemudian ada jazm. Ya, fa'il itu merupakan bagian daripada isim rafa. Isim yang rafa ia ba'da fi'il tam, yang terletak setelah fi'il tam. Ya, fi'il yang sempurna, karena nanti ada fi'il tam, ada fi'il nakis. Ya, ada fi'il tam, ada fi'il nakis. Ya, fi'il nakis itu yang tidak sempurna. Ya, tidak dikatakan tidak sempurna karena nanti setelah fi'il itu istilahnya bukan fa'il, ya, tapi menyesuaikan dengan istilahnya. Contoh misalnya ada nanti setelah jumlah ismiyah ya, ada pengembangannya itu kana wa akhwatuha. Ya, kana wa akhwatuha itu dia merupakan fi'il nakis, di mana setelah kana itu posisinya atau istilahnya bukan sebagai fa'il tapi sebagai isim kana. Nanti kita akan bahas yang jelas. Fa'il itu adalah terletak sesudah fi'il tam ya, mabni lil ma'lum, yang fi'ilnya adalah fi'il yang aktif maklum. Kemudian aksam ya, aksam macamnya ya, bagiannya ya, aksamul fa'il ya, fi'il itu terbagi fa'il itu terbagi menjadi 2 secara umum. Fa'il itu terbagi menjadi 2. Yang pertama zahir, fa'il yang zahir, kemudian fa'il yang dhamir. Di mana fa'il yang dhamir itu ada fa'il yang dhamir muttasil, ada juga fa'il yang dhamir mustatir. Ya, kita coba lihat saja di sini. Nah, tadi fa'il ya ada yang zahir. Fa'il itu ya, ada yang zahir.
Nah, contoh zahabal walad ma'a walidihi ila Bandung. Ya, fa'il al-walad dia adalah fa'il. Fa'ilnya zahir karena bukan dhamir. Jadi kalau tidak zahir ya dhamir. Ya, apa namanya? Al-walad ini dia posisinya sebagai fa'il. Jadi kita rujuk isim marfu. Ya, fa'il itu adalah isim rafa. Al-walad, ya, al-walad itu adalah isim yang rafa. Ciri rafanya menggunakan dhammah. Ya. Ciri rafanya menggunakan dhammah di sini. Maka dia adalah isim marfu. Kemudian yaqa'u ba'da fi'il tam, terletak sudah fi'il. Ya, fi'il tam yang sempurna, dhahaba ya pergi. Maka pertanyaannya siapa yang pergi? Siapa pelakunya? Siapa subjeknya? Maka al-walad. Anak. Ya, anak laki-laki itu pergi. Ya, kemudian mabni lil maklum. Ya, ini kata apa namanya? Fiilnya itu fiil maklum, dhahaba. Ya, karena kalau nanti fiil majhulnya menjadi ya, dhuhiba. Dari fa'ala jadi fu'ila. Tadi kalau qara'a quri'a. Karena dia apa namanya? Kata al-walad ini yang pertama adalah merupakan isim yang rafa dan terletak sudah fi'il tam yang mabni lil ma'lum. Maka al-walad dikatakan sebagai fa'il. Kemudian ishtarat Aisyatu az-zaita. Ya. Aisyah dia dikatakan sebagai fa'il, fa'il yang zahir ya, tadi karena bukan dhamir. Kelihatan fa'ilnya. Bukan kata ganti, ya. Tidak diganti oleh dhamir tapi ya, nampak fa'ilnya. Ya, ishtarat Aisyatu az-zaid. Membeli. Ya, ishtarat membeli. Siapa yang membeli? Ya, kan? Jelas siapa yang membeli? Siapa pelakunya? Siapa subjeknya? Yaitu Aisyah. Sama. Tadi apa namanya? Isim rafa, ya kan? Aisyah itu yang rafa dengan dhamma. Kemudian terletak sudah fi'il tam yang mabni lil ma'lum. Ya, ishtarat ya, fi'il tam mabni lil ma'lum. Kemudian ya, bentuk fa'il yang kedua yaitu fa'il ya, terbentuk dari atau berbentuk dhamir muttasil. Fa'il yang berbentuk dhamir muttasil. Contoh syaribtu al-qahwah. Saya minum kopi. Ya, di situ ada syariba ya, minum. Ya, maka minum harus ada subjeknya. Harus ada pelakunya. Siapa yang minum? Ya, saya. Di sini tu ya, tu-nya ini dia adalah apa dhamir muttasil ya, yang posisinya atau kedudukannya sebagai fa'il. Syaribtu al-qahwa atau akalta as-sama. Ya, kamu makan ikan. Ya. Taknya ini dia sebagai fa'il. Kemudian tal'abuna kuratal qadam. Kalian bermain sepak bola. Ya. Bermain ya, dia harus ada fa'ilnya, maka fa'ilnya adalah wawu karena bentuk atau kata ganti dari antum ya, kalian. Jamak menggunakan wawu. Ini untuk fa'il baik dhamir muttasil atau fa'il dhamir mustatir, nanti pada slide selanjutnya akan lebih jelas lagi ya, di mana atau kapan saja fa'il itu dhamir muttasil ya, fa'ilnya itu dhamir mustatir. Ya, fa'il dhamir mustatir ya, dhamir yang tersembunyi. Ya, sini contohnya hada talibun jadidu wa huwa jaa min Jakarta. Jaa dia adalah fi'il. Kalau ada fi'il harus ada fa'ilnya. Fa'ilnya ya, siapa yang jaa, siapa yang tiba, siapa yang datang. Ya, maka pelakunya atau subjeknya ya, di sini huwa. Ya, di sini kan dia talib ya, huwa kembali kepada talib. Ya, talib yang datang, tapi karena nanti ya ada apa namanya?
ada ketentuan bahwa fa'il itu tidak boleh terletak sebelum fi'ilnya. Fa'il itu harus terletak sesudah fi'ilnya. Maka fa'il di sini dia adalah dhamir mustatir yang ada dalam kata ja'a. Kemudian usyahidu at-tilfaz. Ya, saya menonton televisi. Ya. Usyahidu at-tilfaz. Saya menonton televisi. Nah, apa namanya? Menonton atau menyaksikan berarti kan harus ada subjeknya, harus ada fa'ilnya, ya, harus ada pelakunya. Siapa? Ya, di sini yang menonton adalah saya. Tapi dia tidak terlihat, ya, tidak terlihat. Maka dia domirnya adalah domir, fa'ilnya adalah domir mustatir yang ada di dalam kata usyahid. Nah, ini kita coba lihat di sini. Nah, ini lebih jelasnya di sini. Ada fi'il madhi, ya, ada fi'il mudhari, kemudian ada fi'il amar yang beserta dengan tasrifannya. Nah, setiap tasrifannya ini di sini sudah jelaskan fa'ilnya. Ya, jelaskan fa'ilnya apa, bentuk fa'ilnya apa, ya, zahir atau dhamir muttasil atau dhamir mustatir. Ya. Baik fi'il madhi, fi'il mudhari ataupun fi'il amar, ya, itu bentuknya ini seperti ini, tidak bisa sudah tidak bisa dinego lagi. Ya, contoh fi'il madhi dari ke-14 ini, ya, ke-14 tasrifan fi'ilnya. Misalnya sudah ada fi'il fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, dari ke-14 ini, ya, semuanya menggunakan dhamir muttasil. Ya, kecuali untuk yang fa'ala dengan fa'alat. Ya, untuk fi'il madhi, untuk apa namanya? Dhamir huwa dan hiya. Untuk dhamir huwa dan hiya. Dia untuk fa'ala, ya, contoh yang lainnya misalnya dhahaba, qara'a atau qara'at atau dhahabat, ya, maka fa'ilnya dia adalah, ya, bisa zahir ataupun dhamir mustatir. Kenapa bisa dua, Pak? Ya, kenapa bisa dua? Kenapa bisa zahir ataupun dhamir mustatir? Tergantung kalau fa'ilnya itu muncul, ya, misalnya dhahaba. Dhahaba pergi. Siapa yang pergi? Misalnya dhahaba Ahmad ila Bandung. Ya, maka muncul kata Ahmadnya, maka fa'ilnya dia adalah zahir. Dhahaba Ahmad ila Bandung. Maka fa'ilnya muncul, dia adalah Ahmad. Ya, maka fa'ilnya bentuknya zahir. Tapi misalnya hada sahibi ismuhu Ahmad. Ya. Wa ghadan sayadhab, hada sahibi ismuhu Ahmad wa huwa jaa min Bandung. Ya. Jaa min Bandung. Jadi sosok si pelakunya itu sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, maka ketika muncul kata jaa, dia tidak disebutkan lagi fa'ilnya, ya, secara zahir, ya. Maka dia menggunakan dhamir mustatir. Seperti yang tadi. Ini contoh yang ini, misalnya jaa, ya kan, jaa itu tadi sama dengan posisinya fi'il madhi untuk dhamir huwa. Ya, ketika hada talibun jadid wa huwa jaa min Jakarta, ya, wa huwa jaa min Jakarta, maka fa'ilnya dia adalah dhamir mustatir yang ada dalam kata jaa. Ini kan untuk dhamir huwa yang kembali kepada, ya, huwa di sini, terus huwanya kembali kepada hada talib. Tapi kalau misalnya jaa talibun min Jakarta atau jaa hadza talib min Jakarta, maka tidak jadi dhamir mustatirnya karena apa yang digantikannya muncul setelah fi'ilnya. Jaa hadza talibun jadid min Jakarta.
mahasiswa baru ini datang dari Jakarta. Maka tidak jadi kata ja'anya hilang dhamir mustatirnya karena muncul yang digantikannya. Jadi untuk fi'il madi ya, untuk yang dhamir huwa ataupun hiya ya, fa'ilnya bisa dhahir ataupun dhamir mustatir. Kalau muncul ya setelah fi'ilnya itu muncul fa'ilnya ya, atau terlihat fa'ilnya, maka dia fa'ilnya adalah dhahir. Tapi kalau pelakunya itu pelaku dari fa'il atau pelaku dari fi'ilnya itu sudah dideskripsikan sebelumnya, sudah dijelaskan sebelumnya, maka fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Kemudian ya, untuk fi'il mudhari ya, untuk fi'il mudhari dengan ke-14 tasrifannya, misalnya sini yaf'alu, yaf'alan, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Misalnya dhahaba, yadhabu, yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu. Ya, yang fi'il mudhari dengan ke-14 tasrif lugawinya, ya, fa'ilnya itu semuanya dhamir muttasil, ya, semuanya dhamir muttasil kecuali 5. Yaitu untuk ya fi'il mudhari untuk yang dhamir huwa ya, yaf'alu, kemudian untuk yang dhamir hiya taf'alu, kemudian untuk dhamir anta taf'alu, kemudian untuk dhamir ana af'alu dan nahnu naf'alu. Jadi untuk dhamir huwa ya fi'il mudhari untuk dhamir huwa dan hiya sama tadi dengan fi'il madi untuk dhamir huwa dan hiya. Jadi fa'ilnya bisa berbentuk dhahir ataupun dhamir mustatir. Sama tadi kasusnya. Jadi kalau fa'ilnya muncul setelah fi'ilnya, maka fa'ilnya dia adalah dhahir. Tapi kalau fa'ilnya sudah dideskripsikan terlebih dahulu dan tidak ada setelah fi'il tersebut, maka fa'ilnya dhamir mustatir untuk fi'il mudhari huwa dan hiya. Tapi untuk fi'il mudhari anta, kemudian ana dengan nahnu, dia sudah pasti dhamirnya, fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Dhamirnya adalah dhamir mustatir untuk yang fi'il mudhari. Untuk dhamir anta, ana dengan nahnu. Misalnya aktubu ad-darsa ya. Aktubu ad-darsa ya, maka fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang ada di dalam kata aktubu. Misalnya tadi ini usyahidu at-tilfaz. Usyahidu ya dia adalah fi'il ya, fi'il, maka tadi harus ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir karena usyahidu merupakan fi'il mudhari untuk ana. Untuk dhamir ana usyahidu, maka usyahidu ini fi'il yang fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Kemudian ya untuk fi'il amar ya, dengan tasrifannya yaitu ada misalnya fa'ala, yaf'alu, if'al, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Ya. Kesemuanya ini, ya, keenam-enamnya ini adalah fi'il amar di mana fa'ilnya yaitu dhamir muttasil kecuali untuk yang fi'il amar untuk dhamir anta. If'al, idhab, iqra. Ya, maka dia fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Bagaimana Pak misalnya ya iqra anta misalnya. Iqra anta. Anta itu fa'il atau bukan? Ya. Misalnya iqra anta. Maka anta disebut di sana bukan fa'il tapi sebagai taukid.
taukid daripada fa'il yang ada di dalam kata iqra. Iqra anta. Jadi fa'ilnya tetap dhamir mustatir. Dhamir mustatir yang ada di dalam ya, jadi dapat dikatakan bahwa ketika fi'il madi ataupun fi'il mudhari ataupun fi'il amar ya, pasti dia memiliki fa'il. Ya. Baik fi'il madi, fi'il mudhari ataupun fi'il amar, karena dia adalah fi'il pasti memiliki fa'il. Dan fa'ilnya itu ya tadi pembagian fa'il itu ada dua, yaitu fa'il yang zahir dengan yang dhamir. Ya, fa'il yang zahir hanya terletak ketika fi'ilnya fi'il madi, ya. Fi'il madi ataupun fi'il mudhari untuk huwa dan hiya. Ya. Itu pun kalau ya, terlihat kalau tidak digantikan oleh dhamir fa'ilnya. Contoh dhahaba Ahmad. Ya, Ahmad adalah fa'il. Yadhabu Ahmad. Ya, Ahmad adalah fa'il. Dhahabat Fatimah. Ya, Fatimah adalah fa'il dari dhahabat. Atau misalnya tadhabu Fatimah. Maka Fatimah adalah fa'il. Atau bisa gugur bukan zahir kalau tadi fa'ilnya atau pelakunya atau subjeknya sudah deskripsikan sebelumnya. Jadi ada penjelasannya. Ya, kemudian ya, ketika bentuk fi'il dhamir muttasil itu hampir di setiap fi'il fa'ilnya itu adalah dhamir muttasil. kecuali untuk fi'il madi, yaitu untuk dhamir huwa dan hiya. Ya. Untuk fi'il mudhari itu untuk fi'il mudhari untuk dhamir huwa, hiya, anta, ana, nahnu, dan fi'il amar untuk dhamir anta. Ya, cara mudahnya menghafalnya bentuk bentuk fa'il ini ya dari semua tasrifan fi'il madi ataupun fi'il mudhari ataupun fi'il amar, semuanya fa'ilnya bentuknya adalah dhamir muttasil. Kecuali ada 8. Kecuali ada 8, 2 di fi'il madi, 5 di fi'il mudhari, 1 di fi'il amar. Pengecualiannya. Jadi semuanya baik fi'il madi, fi'il mudhari ataupun fi'il amar dengan tasrifannya fa'ilnya itu adalah dhamir muttasil. Kecuali 8. Yang pertama di fi'il madi 2, yaitu untuk dhamir huwa dan hiya. Di fi'il mudhari 5 untuk dhamir huwa, hiya, ya, anta, ana, nahnu. Kemudian di fi'il amar 1 untuk dhamir anta. Jadi selain itu dia adalah dhamir muttasil. Nah, itu aksam ya, pembagian daripada fa'il. Ya, kemudian ada alaqatul fi'li wa fa'il. Ya, hubungan antara fi'il dengan fa'ilnya. Nah, di sini bisa dilihat ya, fi'il ketika fi'ilnya mufrad, ketika fa'ilnya mufrad ataupun musanna ataupun jama', maka fi'ilnya tetap mufrad. Ya. Ketika fa'ilnya mufrad, musanna ataupun jama', maka fi'ilnya tetap mufrad. Contoh misalnya di sini ada dhahaba at-talibu, dhahaba at-talibani, dhahaba at-tullabu. Dhahaba itu pergi. Dhahaba artinya pergi. Maka dhahaba dia adalah fi'il. Fi'il itu harus ada fa'ilnya. Ya, harus ada pelakunya, harus ada subjeknya. Ya, di sini ada at-talibu, seorang mahasiswa, satu orang. At-talibani, ya, ada 2 orang mahasiswa. Kemudian ada at-tullab, ya, mahasiswa ya, atau para mahasiswa, ya, mahasiswa yang banyak. Jadi
fa'ilnya ya baik mufrad 1 ataupun musannah ya 2 ataupun jamak 3, tetap fiilnya tidak mengikuti fa'ilnya tapi tetap mufrad. Mau at-talibu tetap dhahaba. Mau at-talibani tetap dhahaba. Mau at-tullab tetap dhahaba. Jadi tetap dhahaba at-talibu, dhahaba at-talibani, dhahaba at-tullab. Tetap mufrad fiilnya, tidak berubah. Misalnya fa'ilnya at-talibani, ya berarti fiilnya juga harus musanna. Nah, misalnya dhahaba at-talibani atau dhahabu at-tullabu, tidak. Tetap mufrad saja, dhahaba. Dhahaba at-talibu, dhahaba at-talibani, dhahaba at-tullabu. Qara'a, qara'a al-muslimu, qara'a al-muslimani, qara'a al-muslimuna. Tetap mufrad fiilnya, baik fa'ilnya mufrad, musanna ataupun jamak. Kemudian yang kedua, ya, dari si mudzakkar dan muannas ya, harus menyesuaikan. Kalau fa'ilnya mudzakkar, maka fiilnya pun harus mudzakkar. Kalau fa'ilnya muannas, maka fiilnya pun harus muannas. Contoh kalau di sini at-talibu, maka dhahaba. Kalau di sini at-talibatu, maka dhahabat. Sama tetap, walaupun muannas juga tetap sama. Ya. Baik fa'ilnya mufrad, musanna atau jamak, ya, fiilnya tetap mufrad. Dhahabat at-talibatu. Dhahabat at-talibatani. Dhahabat at-talibatu. Tetap mufrad. Ya, dhahabat. Ya, jadi alaqatul fi'li wa fa'ilihi, hubungan fi'il dengan fa'ilnya, berapapun jumlah fa'ilnya, maksudnya hitungan fa'ilnya, baik mufrad, musanna ataupun jamak, fi'ilnya tetap mufrad yang menyesuaikan hanya mudzakkar dan muannasnya saja. Kalau fa'ilnya mudzakkar, berapapun hitungannya mufrad, musanna atau jamak, maka fi'ilnya pun harus ya, mufrad, mudzakkar. Kalau fa'ilnya muannas, ya, mufrad, musanna ataupun jamak, ya, fi'ilnya harus mufrad, muannas. Itu terkait tentang alaqatul fi'li wa fa'il, hubungan fi'il dengan fa'il. Jadi fi'ilnya tetap mufrad ya. Walaupun fa'ilnya mufrad, musanna ataupun jamak. Terus sesuaikan antara mudzakkar dengan muannas. Kemudian ya, ini yang harus diperhatikan malhutah ya, yang harus diperhatikan. Tadi al-fa'ilu yaqau ba'da fi'li. Fa'il itu terletak setelah fi'ilnya. Amal fa'il yaqau qabla fi'lihi. Ya. Kalau fa'il ya, terletak sebelum fi'ilnya, fahuwa la yusamma bil fa'il. Maka ia tidak disebut atau tidak dinamakan sebagai fa'il. Ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir. Dan yang menjadi fa'ilnya yaitu dhamir mustatir. Ini tadi untuk yang dhamir fi'il madhi ataupun mudhari ya, untuk dhamir huwa dan hiya. Contoh misalnya. Di sini ada kata ada kalimat qara'a at-talibu al-kitaba. Kemudian di bawahnya juga ada at-talibu qara'a al-kitaba. Ada dua kalimat, qara'a at-talibu al-kitaba dengan at-talibu qara'a al-kitaba. Dua-duanya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya sama, yaitu seorang mahasiswa membaca buku. Baik qara'a at-talibu al-kitaba ataupun at-talibu qara'a al-kitaba, ya, dua-duanya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu ya, seorang mahasiswa membaca buku. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu akan berbeda. Ya, dua kalimat tersebut akan berbeda. Di situ ada kata membaca atau qara'a, membaca, qara'a. Kata qara'a dia adalah fi'il, ya kan? Baik di kalimat yang pertama yang atas qara'a dia fi'il. Kemudian yang di bawahnya pun dia adalah fi'il. Tadi kalau fi'il pasti harus ada fa'ilnya. Walaupun nanti dibuang atau seperti apa, tetap fa'il pasti ada. Pada dasarnya fi'il pasti ada fa'il.
Kalau ada fa'il pasti harus ada fi'il. Nah, di sini ada fi'il ya, qara'a ya. Ada fi'il qara'a, maka dia harus ada fa'ilnya. Di kalimat yang pertama, ya, qara'a at-talibu al-kitaba. Membaca, qara'a membaca, siapa yang membaca? Ya, siapa pelaku daripada membaca? Subjek dari kata membaca. Maka jelas di sini adalah at-talibu, seorang mahasiswa. Ya. Yang membaca itu adalah seorang mahasiswa. Dan dia at-talibu ini terletak sesudah fiilnya, maka at-talibu dia adalah fa'il. Disebut sebagai fa'il. Tapi dalam kalimat yang kedua, at-talibu qara'a al-kitaba, ya, karena kan berarti membaca, ya, siapa yang membaca? Jadi seorang mahasiswa. Ya. Karena kata at-talibu ini, ya, dia terletak sebelum fiilnya, ya, terletak sebelum kata qara'a, maka kata at-talibu ini ya, tidak bisa disebut sebagai fa'il. Ya. Tidak bisa disebut sebagai fa'il, walaupun betul kan yang membaca itu adalah seorang mahasiswa. Tapi dia tidak bisa disebut sebagai fa'il. Kenapa? Karena ya, kata at-talibu ini terletak sebelum fiilnya. Tadi bahwa fa'il itu harus terletak sesudah fiilnya. Maka di kalimat yang kedua, ya, di sini ada kata qara'a, fi'il, ya, maka yang menjadi fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Yang menjadi fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Yang ada di dalam kata qara'a yang kembali kepada at-talib. Maka tadi kaitannya qara'a ini adalah fi'il madi untuk dhamir huwa. Ya kan? Kalau yang pertama dia nampak jelas, ya, kelihatan at-talibunya, maka fa'ilnya dia adalah fa'il dhahir. Tapi ketika pelakunya atau subjeknya sudah dideskripsikan terlebih dahulu, ya kan, sudah dideskripsikan terlebih dahulu sebelum fi'ilnya, maka fa'ilnya dia adalah dhamir mustatir. Jadi fa'il itu harus terletak sesudah fi'ilnya. Kalau ada pelaku ya atau subjek dari fi'il tersebut terletak sebelum fi'ilnya, maka fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Oke, kemudian ya, selanjutnya maf'ul bih ya, atau bisa kita katakan sebagai objek. Ya. Maf'ul bih itu adalah ismu mansubun yadullu ala ma waqa alaihi fi'lul fa'il. Isim mansub ya. Kalau tadi fa'il itu adalah isim rafa ya. Di sini kelihatan kan? Dari sini ini contoh misalnya kan qara'a at-talibu al-kitaba. Ya, al-kitaba dia adalah maf'ul bih. Ya, at-talibu dhammah, al-kitaba fathah. Ya. Maka sudah kelihatan berbeda antara fa'il dengan maf'ul bih. Maka tadi fa'il itu disebut isim marfu, sedangkan maf'ul bih disebut isim mansub, isim yang nasab. Ya. Umumnya nasab itu ya, cirinya adalah fathah dengan harokat fathah. Secara umumnya. Ya, isim mansubnya maf'ul bih itu adalah isim yang nasab ya. Ya dulu ala ma waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Ya, yang menunjukkan kepada sesuatu yang terjadi oleh fi'il dan fa'il. Jadi dia harus pada dasarnya fa'il maf'ul bih itu ya harus terletak sesudah atau maf'ul bih itu ada ketika ada fi'il dan fa'il. Ya. Baik nanti letaknya setelah fi'il fa'il baru maf'ul bih atau misalnya letaknya sesudah fi'il kemudian maf'ul bih baru fa'il. Yang jelas maf'ul bih itu ada jika ada fi'lu al-fa'il. Ya. Ketika ada fi'il dan fa'il. Baru bisa ada maf'ul bih. Objek kan, objek itu harus ada subjek dan predikatnya, baru ada objek. Walaupun nanti fi'il dan fa'ilnya dibuang dan sebagainya, tetap saja harus ada fi'il dan fa'il.
Ya, maf'ul bi ini ya terbagi menjadi dua, ada zahir, ada dhamir. Ada zahir, ada dhamir. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada maf'ul bi yang zahir. Misalnya syariba Umar al-laban. Umar minum, ya Umar minum al-laban, minum susu. Ya, syariba itu kan fi'il, minum, maka harus ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah Umar. Minum, apa yang diminum? Diminumnya adalah al-laban. Objeknya maf'ul bihnya adalah al-laban. Atau adrusu al-lughat al-arabiyyah. Ya, adrusu, saya belajar. Ada fi'il dan fa'il. Maka harus ada apa namanya? Belajar apa? Ya, maka al-lughat al-arabiyyah dia sebagai maf'ul bih. Zahir, ya, dia bukan dhamir. Al-laban al-lughat al-arabiyyah zahir. Kemudian ada juga yang maaf ini belum dirubah ya. Maf'ul bihnya dhamir muttasil ya. Yang maf'ul bihnya dhamir muttasil, contoh misalnya hadhil jaridatu qara'aha al-jaddu. Sini ada kata qara'a ya. Qara'a dia adalah fi'il. Fi'il harus ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah al-jaddu. Qara'a membaca, dia membutuhkan kepada objek. Nah, harus ada maf'ul bihnya. Ya, maf'ul bihnya adalah dhamir ha ini yang kembali kepada hadhil jaridah. Asalnya kan hadhil jaridatu qara'aha al-jadd, asalnya kan qara'a al-jaddu ya, al-jaridah. Kemudian contoh yang lain, nasarani al-ustadu fi fahmid dars. Ya, nasara, ada kata nasara, maka dia adalah fi'il. Ya, fi'il harus ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah al-ustadu. Ya, nasara, menolong. Menolong, siapa yang menolong? Al-ustadu. Ustad, guru. Maka menolong harus ada yang ditolongnya. Harus ada objeknya. Ya, ustad menolong siapa? Ni. Ya, di sini. Dhamir untuk anak. Ya, saya. Berarti ustad menolong saya atau membantu saya fi fahmid darsi, dalam memahami pelajaran. Jadi maf'ul bih ada yang zahir, ada pula yang dhamir. Ya, ketika maf'ul bih bentuknya dhamir, maka dia pasti menempel dengan fi'ilnya. Ya, terlihat kan di sini qara'aha, ya kan ha-nya itu. Ya. Jadi kalau ada dhamir ya, kalau ada dhamir yang menempel dengan fi'il, ya maka dhamir itu ya, kalau ada dhamir ya, yang menempel dengan apa namanya fi'ilnya, maka dhamir itu dia adalah maf'ul bih. Ya. Dan setelah fi'il dan dhamir tersebut, ya katanya itu adalah fa'ilnya secara umumnya. Ya. Secara umumnya. Jadi qara'aha, ini qara'aha maf'ul bih. Nasarani, nah, ini dia adalah maf'ul. Itu terkait tentang maf'ul bih. Ya. Jadi apa namanya? Jumlah fi'liyah, ya, jumlah fi'liyah adalah dari kalimat ya, yang al-mabdu'ah bil fi'li, kalimat yang diawali oleh fi'il ya, di mana berbentuk setidaknya berbentuk dari fi'il dan fa'il. Lebih lengkapnya bentuk dari fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Jadi pokoknya ketika jumlah fi'liyah itu, ketika ada sebuah kalimat diawali oleh fi'il, maka dia adalah jumlah fi'liyah. Jadi pokoknya kalau ada fi'il, ya, kalau dalam sebuah kalimat itu ada fi'il, ya, pasti dia ada fa'ilnya. Maka silakan nanti dicari fa'ilnya, baik zahir ataupun dhamir. Untuk menentukan fa'ilnya, ya, untuk menentukan fa'il itu dilihat dulu fi'ilnya. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madi, mudhari, atau amar. Ya. Oh fi'il madi, misalnya oh fi'il mudhari, oh fi'il amar. Kemudian
untuk apa namanya? Fiilnya itu untuk dhamir apa? Untuk dhamir huwa, huma, hum atau ana, nahnu. Nah, dilihat. Nah, nanti bisa dilihat ke tabel yang tadi. Bisa dilihat ke tabel yang tadi ini. Nah, bisa dilihat ini. Jadi untuk menentukan apa namanya fa'il, fi'il, fa'il. Ya, jadi dilihat dulu fi'ilnya. Fi'ilnya itu fi'il madi, mudhari atau amar. Fi'il madi, mudhari atau amar. Kemudian kalau dia fi'il sudah ketahuan di fi'il madi, mudhari atau amar, tentukan fi'ilnya itu untuk dhamir huwa, huma, hum, ya, huma, huna atau anahnu. Untuk dhamir yang mana? Oh, misalnya ini fi'il mudhari untuk dhamir antum. Ya, berarti kan taf'aluna. Antum jelas fa'ilnya adalah dhamir muttasil wawu yang kembali kepada mana? Dhamir muttasil wawu ya, untuk antum yang kembali kepada sebelumnya. Jadi pasti ya kalau fa'ilnya dhamir ya, kalau fa'ilnya dhamir pasti yang menjadi pelakunya atau subjeknya itu sudah dijelaskan atau sudah dideskripsikan sebelumnya. Ya, sudah dijelaskan atau sudah dideskripsikan sebelumnya. Maka tinggal dilihat saja dhamir tersebut kembali ke mana. Seperti lihat sebelum fi'il. Misalnya kemudian kalau fi'il ini dia adalah fi'il mudhari misalnya atau fi'il madi untuk dhamir huwa. Ya, untuk dhamir huwa dilihat ya kan misalnya dhahaba, dhahaba berarti dhahaba itu fi'il madi untuk dhamir huwa. Dilihat setelah dhahaba ada nggak terlihat nggak pelakunya atau subjeknya. Kalau terlihat berarti itu subjeknya. Tapi kalau tidak terlihat dan sudah dideskripsikan sebelumnya, maka fa'ilnya adalah dhamir mustakir. Jadi tinggal melihatnya seperti itu. Tidak sulit untuk menentukan fa'ilnya. Tinggal tentukan dulu fi'ilnya itu fi'il apa, fi'il madi, mudhari atau amar, kemudian apa namanya fa'il tersebut untuk dhamir apa, huwa, huma, hum, ya, huma, huna atau ana, nahnu. Lihat nanti ketahuan. Lihat aja ke tabel ini. Oh ini fi'il madi, ya kan? Untuk anti berarti fa'alti. Untuk anti, oh berarti fa'ilnya adalah dhamir muttasil. Pasti ya pelakunya atau subjeknya sudah dideskripsikan. Oke, itu saja ya terkait jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh fi'il yang berbentuk setidaknya fi'il dan fa'il. Oke, mungkin itu saja penjelasan ringkas, penjelasan singkat terkait tentang jumlah fi'liyah. Mudah-mudahan bisa dipahami, dipelajari, dan bisa dikembangkan lebih baik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.